Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang terhormat WHO Representatif Indonesia, para pemuka agama, peserta dan hadirin yang saya hormati. Hari Kusta Sedunia diperingati setiap awal tahun, antara lain untuk mengenang jasa Mahatma Gandhi yang sangat memperhatikan orang yang mengalami kusta. Mahatma Gandhi mencoba untuk mengatasi stigma yang ada. Untuk itu di nasional, pada tahun 2012 yang lalu, kita sudah melakukan seruan nasional sebagai tindak lanjut global untuk mengatasi stigma yang pada waktu tahun 2012 ditandatangani oleh 16 organisasi profesi kesehatan. Pada tahun 2014 ini, seruan nasional telah ditandatangani oleh 6 pemuka agama di Indonesia dan 9 organisasi keagamaan di Indonesia. Ladies and gentlemen, worldwide, about 230,000 new leprosy cases were reported from 115 countries. Indonesia ranked third, follow India and Brazil. Although the number of cases are reducing, unfortunately, society's response to leprosy has not kept pace with medical advances. Yang saya muliakan Ibu Menteri Kesehatan Indonesia, pakar dan para hadirin, para pembicara, dan juga rekan-rekan dari anggota yang tergabung di dalam OIB IMCA. Rasulullah mendemonstrasikan berkali-kali bahwa orang-orang yang mengalami penyakit kulit, penyakit kusta seperti itu, Nabi meminta supaya jangan menjauh mereka. Bahkan Nabi mendemonstrasikan makan dalam bagi yang sama. Karena masih banyak ulama-ulama kita di beberapa tempat, mungkin juga tokoh-tokoh agama yang lain, menganggap penyakit ini adalah penyakit unsur mitosnya, mistiknya lebih dominan. Ini butuhkanlah atau mungkin kekuatan gaib atau segala macam. Nah, di dalam bahasa agama, khususnya bahasa Islam, kita tidak pernah mengenal penyakit karena kutukan. Semua penyakit, bahkan dikatakan segala macam penyakit itu ada obatnya. Illal maut, kecuali kematian. Jadi optimisme, nilai-nilai keagamaan dalam Islam, bahwa jangan menjauhi siapapun dan penyakit apapun, ya, karena segala penyakit itu pasti ada obatnya. Marilah kita bergandengan tangan untuk menghilangkan rasa takut, diskriminasi, dan stigma sosial dimanapun mereka berada. Kami menjamin hak orang yang pernah mengalami kusta untuk menjalankan ibadah di rumah ibadah manapun. Kami menyerukan kepada umat untuk menghentikan segala bentuk stigma dan diskriminasi terhadap mereka dan keluarganya. Kami mendukung sepenuhnya hak mereka untuk hidup bermartabat sebagai umat beragama dengan akses dan kesempatan yang sama sebagai wujud pemenuhan hak mereka sebagai warga negara. Ibu bapak dan saudara-saudara yang saya hargai, memang dengan sangat menyesal masih juga ada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang tidak tahu bahwa penyakit ini adalah penyakit menular biasa. Bahkan ini merupakan penyakit menular yang sebenarnya tidak mudah untuk menular. Lebih mudah menular seperti TBC, influenza, HIV/AIDS daripada
kusta bisa dicegah. Sedangkan yang sangat memprihatinkan, tahun 2012 ditemukan 2.191 penderita anak, jadi masih anak-anak. Itu berarti infeksinya masih cukup banyak dan bisa diobati, insya Allah tanpa cacat sama sekali. Namun memang kita lihat bahwa upaya penanggulangan selama 1 dasawarsa terakhir stagnan, tetap ada pasien baru. Oleh karena itulah maka saya minta seluruh masyarakat supaya kita bantu, kita eliminasi kusta dari tanah air kita. Dan saya sangat yakin kalau dukungan semua orang beragama, dukungan semua orang yang percaya pada hak asasi manusia, kita dukung dari semua tokoh adat agama, tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, insya Allah kita bisa. Ya, saya sudah instruksikan kepada semua jajaran kesehatan untuk berusaha di setiap tempat di mana ada diketahui pasien kusta untuk segera melakukan kegiatan pencegahan, edukasi kepada masyarakat, melakukan pencegahan, deteksi dini dan pengobatan sedini mungkin untuk mencegah cacat. Oleh karena memang dengan didiskriminasi mereka bisa masuk ke kemiskinan. Dan untuk diketahui juga pengobatan kusta juga termasuk jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.